Saya ajak Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua, satu saat berkunjung deh ke tempat beliau gitu ya. Eh, Anak muda banget gitu ya, bahkan saya sempat ngobrol, Kang, kita bikin gitu ya di tiap kecamatan satu di Kota Bandung, di tiap kecamatan di seluruh Jawa Barat kita bikin satu yang seperti ini gitu ya, biar menjadi tempat nongkrong anak muda yang positif. Nah, nanti kita akan bincang-bincang banyak dengan beliau. Narasumber yang kedua, ya, beliau adalah Ketua HIPMI Jawa Barat. Usianya masih sangat muda karena adik kelas saya di ITB dulu gitu ya. Wah, jauh lah, jauh. Tapi juga sudah memegang jabatan yang luar biasa ya sebagai ketua himpunan pengusaha muda di Jawa Barat, yang tentu ya nggak sembarangan kalau kemudian terpilih juga gitu ya. Nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau juga. Dan satu lagi kita hadirkan sosok anak muda juga yang saya juga baru kenal. Saya diundang ke dalam sebuah forum ya, pertemuan wisuda para penghafal Al-Quran. Buat saya begitu diundang, waduh, Masya Allah. Itu kalau nggak COVID katanya ya, biasanya yang di wisuda itu 3.000, 2.000, 3.000 orang. Ya karena COVID tentu diupayakan untuk standar prokes gitu ya. Tetapi kebayang bagaimana beliau bisa mempersatukan umat gitu ya, para dari pondok pesantren, dari para rumah-rumah tahfiz. Yang menarik adalah mungkin di tempat rumah tahfiznya masing-masing ada wisuda, tetapi ketika dipersatukan menjadi sebuah wisuda akbar, ini menjadi sesuatu yang luar biasa, sarana untuk mempersatukan umat. Dan kalau kita bicara tentang bisnis, pengalaman saya dalam berbisnis dan menjadi seorang bisnis coach, ternyata ujung-ujungnya kesimpulan saya sederhana gitu ya, bahwa 90% bisnis goib, Mang. 90% bisnis goib. Apa maksudnya goib? Ya, itu mah kumaha Gusti Allah, sehebat apapun ilmu apapun yang kita pelajari mau dari manapun, kalau Allah nggak ridho, nggak akan bisnis itu hebat gitu ya. Tetapi bisa jadi dari orang yang kemudian ilmunya sangat minim, Allah ridho, itu bisnisnya bisa luar biasa. Maka daripada terlalu capek menggali ilmu bisnis, tapi jauh dari Allah, maka utamakanlah dekat dengan Allah, insya Allah jalan keluarnya ada. Itulah yang saya sebut sebagai goib. Maka perlu dihadirkan juga sosok anak muda yang kemudian insya Allah nanti sharing juga ya, bagaimana sih untuk bisa meraih keberkahan. Kalau kita bisnis, ya bisnisnya nggak berkah juga percuma gitu ya. Mungkin dapat sesuatu di dunia yang sebetulnya hanya fana ya, 70 tahun, syukur-syukur hebat tuh kalau udah sampai 100 tahun. Tapi kalau kemudian dari apa yang kita kumpulkan semasa menjadi pengusaha, ternyata tidak membuat diri kita menjadi atau membukakan jalan kita untuk mendapatkan surganya Allah, itu menjadi sebuah kesia-siaan. Jadi insya Allah malam ini kita akan diskusi bagaimana ya solusi sesungguhnya bagi siapapun yang saat ini sedang berbisnis, kalaulah bisnisnya saat ini sedang terpuruk gitu ya. Gimana sih strateginya agar tetap bisa eksis, bahkan kalau bisa bukan cuma eksis ya, bukan cuma sekedar bertahan, tetapi tetap bisa berkembang bahkan. Ya tidak sedikit kok orang yang kemudian malah menjadi luar biasa ya, di dalam krisis selalu akan lahir orang-orang kaya baru. Jadi untuk ini kita perlu inspirasi. Jangan sampai tadi ya sempat ngobrol di awal dengan Manggana bahwa hati-hati dengan pikiran kita. Kalau pikiran kitanya negatif, ya kita akan tarik hal-hal yang negatif. Kalau kita berpikir diri kita sakit gitu ya, ya tinggal tunggu tanggal mainnya, memang kita akan sakit betulan. Untuk yang pertama tentu kita akan berikan kesempatan ya untuk sharing, berbagi kepada kita semua. Sumber pertama. Carana betan batur aya fotoan loh, mah bisa motoan batur kan. Mohon maaf Ibu, langsung bisa di-mute terlebih dahulu. Mohon maaf, bisa. Nah, terima kasih. Kita akan simak dulu ya penuturan dari, kita panggil saja Manggana lah, biar akrab gitu ya. Dan saya banyak kecocokan dengan beliau, mudah-mudahan nanti di akhir sesi saya baru cerita tentang hidden agendanya gitu ya. Jadi sebetulnya forum ini bisa mengumpulkan, ayo dong anak-anak muda gitu ya. Kalau dulu kemerdekaan Indonesia itu diraih
kalau nggak ada anak muda rasanya nggak akan Pak Bung Karno dan Bung Hatta tidak akan mendeklarasikan kemerdekaan RI. Nah, sekarang kita harus dorong anak muda, para pemimpin muda untuk ayo dong kita angkat ya Jawa Barat ini betul-betul menjadi Jawa Barat juara. Bahkan kita bicara Indonesia ke depan harus sejajar dengan bangsa asing gitu ya. Bahkan bukan sejajar tapi unggul. Nah, pemikiran ini harus kita awali, kita harus optimis justru di tengah situasi keterpurukan tanda kutip ya. Selalu ada peluang untuk bisa menjadi keluar dari kesulitan itu dan malah bisa nyalip di tikungan. Tanpa berlama-lama, kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk sahabat saya, guru saya juga untuk bisnis gitu ya, karena wow, saya bilang kaget, dahsyat lah ya. Saya ajak Bapak Ibu suatu saat harus berkunjung ke tempat bisnis beliau gitu ya. Jadi bagaimana beliau bisa terpikir membangun sesuatu yang menurut saya harusnya impossible. Kalau pakai konsep bisnis yang normal-normal saja, itu saya bilang sih gila gitu ya. Tetapi ternyata gila dan hebat itu bedanya tipis tapi nyata. Dan insya Allah forum malam ini tidak menghadirkan orang gila tapi orang hebat. Mangga, Bang Gana, silakan. Thank you, Coach. Makasih, Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang, dan Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Salam dan salam, semoga kita curahkan tetap kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tiada nabi setelahnya. Waktu saya mungkin nggak banyak karena ada dua pemateri lagi yang jauh lebih hebat, jauh lebih update. Mereka milenial, kalau saya masih kolonial ya. Sudah kolonial maksudnya. Tapi insya Allah karena saya juga punya dua milenial, jadi tetap relate lah dengan pemikiran para milenial. Yang kolonial nggak usah tersinggung, biasa aja. Kita menyelesaikan ini dengan baik. Tugas-tugas kita. Coach, para ayah, saya lihat masih ada, para bunda, teman-teman yang hebat-hebat ini. Ya tentunya masa depan di tangan kalian nih, yang para muda. Saya dan para ayah yang bunda yang ada hadir di sini harus menjadi jembatan hebat bagaimana teman-teman ini bisa jauh lebih hebat daripada kami-kami yang sudah duluan. Saya awali dengan pandemi ya, mulai ya, nggak apa-apa, lagi musim. Jadi hari ini menurut Worldometer sudah 222 negara yang dilanda pandemi. Sudah 179.530.000 lebih yang terkena COVID, dan 3.880.000 lebih juga data yang saya catat sudah wafat atau meninggal oleh pandemi. Saya awali dengan itu aja dulu, nanti nyambungnya pasti ke bisnis. Saya ingat ada salah satu guru yang sampaikan gini, beliau cerita, jadi ada orang zaman dulu ada orang yang soleh gitu, yang dia bisa lihat apa yang nggak kita lihat. Ini Masya Allah nih, karena orang soleh, saya jadi ustadz nih, saya jadi yakin itu kisah itu betul. Jadi beliau ini ketemu dulu, katanya zaman dulu nih cerita, orang soleh ketemu sama virus, katanya. Virus ini ditanya, mau kemana? Mau ke Damaskus. Mau apa? Ya Allah perintahkan untuk membunuh, untuk ujian. Untuk membunuh ada ujian, ujian. Oh gitu. Ya udah. Selang berapa lama, berapa tahun di jalan ketemu lagi nih virusnya. Udah selesai kan? Mau kemana? Mau pulang. Katanya. Udah tugasnya, udah. Ditugaskan berapa ngebunuhnya? 5.000 katanya. Terus yang wafat berapa? 50.000 katanya. Oh gitu. Kok gitu katanya? Iya, saya mah ngebunuh 5.000 katanya. Yang 45.000 itu wafat karena ketakutan. Jadi bukan karena pandemi. Bukan karena
Jadi wafatnya karena ketakutan. Jadi tugasnya virus ini yang dari Allah 5.000. Tapi 45.000 itu wafat karena ketakutan. Begitu juga wafatnya sekarang para pebisnis dan bisnisnya maksud saya. Ini jangan-jangan karena ketakutan matinya bisnis. Ini yang menurut saya menjadi dasar bagaimana pikiran kita menjadi sesuatu yang paling mahal gitu. Ini teman-teman ini mesti ingat nih ya, kita ini apa ya namanya master key. Kita ini produk atau apa namanya ciptaan Allah yang paling keren gitu. Jadi apa namanya masterpiece lah bahasanya. Masterpiece-nya Allah tuh kita. Jadi dan itu semuanya didominasi oleh pikiran kita. Bahasa Rasul kalau saya nggak salah, mohon maaf, saya ambil itu qalbu. Itu tuh pikiran benar-benar. Nah ini tolong dikendalikan dari awal. Jadi salah satu gagalnya orang jadi sukses, jadi kaya memang karena pikirannya memang nggak bisa kaya. Bahasanya softwarenya nggak punya. Nah tugas kita memang benerin, masukin software, install software itu di kita. Jadi kita nggak usah khawatir dengan semua orang, kompetitor kita atau apapun teman kita, karena memang hardware-nya sama kita mah. Ya beda-beda tipis mungkin sama Einstein mah gitu. Iya kan, coba cek deh. Berapa panjang lebarnya otak yang ada di sini, ya nggak? Kepake cuma 0, berapa ya udah bagus. Ya, ini kan masterpiece banget gitu. Terus kita cuman urusan, saya kata-katanya udah kata-kata ekstrim. Cuman urusan cari sukses dan rezeki aja kok jadi masalah utama gitu. Oh ternyata memang ada di software kita. Jadi sebaik apapun hardware kita, punya handphone sehebat S21 Samsung keluaran baru itu, kalau nggak pakai software yang kita inginkan atau nggak masukin WA, software yang WA nggak bisa WA-an. Ya paling inilah paling rendah WA gitulah. Ya nggak akan bisa WA-an dong. Ya begitu juga dengan sukses dan kaya. Kalau prosperity conscious katanya, software kemakmuran nggak kita injek di dalam diri kita, ya bubar pasti. Mau UKM kek, mau perusahaan gede kek, mau menengah kek, bubar pasti. Iya dong. Tapi kalau kitanya softwarenya kita kaya, diinjek software kaya, ya nggak ada masalah. Ya nggak? Emangnya ngidupin pegawai kita berkat ikhtiar kita semata? Kan tidak. Ya nggak? Justru mereka itu infrastruktur turunnya rezeki. Nggak banyak orang yang paham kalau infrastruktur turunnya rezeki itu salah satunya pegawai kita. Nah kan tinggal dipikir mindset itu kan. Ada keyakinan itu kan jalan. Ikhtiar, ya ikhtiar saja tinggal. Ya nggak? Nah software itu yang namanya mental. Software itu yang namanya mindset. Itu softwarenya. Ya nggak? Pola pikir kita bagaimana menjadi hebat. Itu software itu yang namanya karakter. Maka memang banyak yang jatuh oleh pandemi ini karena mentalnya nggak kuat. Karena mentalnya nggak pernah dididik dari awal. Karena membangun bisnis buat mereka itu produk. Karena membangun bisnis buat itu profit. Karena membangun bisnis itu buat dia itu yang penting dia happy, yang penting dia untung. Harusnya kan untung itu kalau orang lain untung ya. Kalau kita untung, buat kita untung itu, kalau orang lain merasa untung, itu untung buat kita. Itu yang namanya deep relationship. Ini kan yang membuat sebetulnya orang survive. Tapi orang nggak biasa membangun bisnis itu dengan membangun dirinya. Dengan membangun mental bisnis, dengan membangun karakter bisnis. Saya belajar dari teman-teman yang sukses termasuk Coach Hidayat ini, orang-orang yang memang ngebangun mentalnya hebat. Ya, ngebangun jujur terpercaya, ngebangun determinasi, ngebangun apa lagi? Ngebangun kepercayaan, ngebangun humble, ngebangun visioner, ngebangun macam-macam lah, termasuk membangun empati, kemanfaatan, yang bahasa hebatnya
diperluas lingkar pengaruhnya. Dengan dimulai oleh lingkar peduli kita sama orang. Nah, itu yang tadi ngacu kepada kisah yang awal tadi. Orang-orang yang mati karena ketakutan itu karena memang mentalnya parah gitu. Orang-orang yang punya mental yakin Allah yang buat penyakit, Allah yang nurunin, Allah yang takdirkan, wafat itu di tangan Allah, tugas kita prokes. Kan beda ya sama orang yang penuh dengan ketakutannya luar biasa. Ya, sehingga dia lupa kalau mati itu bukan karena Allah, kalau mati itu karena COVID. Padahal nggak ada ya penyakit yang bisa matiin kecuali umur. Kan gitu kan. Kita kan yakin. Usaha juga begitu menurut saya. Jadi isunya itu yang dulu di awal. Nah, kalau teman-teman jatuh hari ini atau karena pandemi ini, saya sih meyakinkan pasti karena mental teman-teman belum dilatih semenjak awal mulai berbisnis. Itu poin besarnya dulu. Kalau ini tidak di framing, teman-teman mau bikin produk apa juga, nggak lama. Namanya servo gitu kata-kata teman-teman. Ke situ-situ juga baliknya. Kayak dikit miskin. Punten ya bahasanya. Gak apa-apa ya, kan ini entrepreneur. Ya nggak? Dan kalau saya miskin sama kaya, sama aja kayak sehat sama sakit dong. Gak usah tersinggung juga dong. Gitu kan itu kondisi namanya. Ya nggak? Sama aja. Jadi kalau kamu miskin ya, tersinggung. Nggak usah. Kayak kamu, Mang Hidayat lagi sakit ya. Kan nggak tersinggung kan? Biasa aja kan? Malah sekarang yang COVID seneng diupload. Kok COVID seneng diupload? Ngaco juga nih sekarang nih. Iya Pak. Kita dulu sakit diem-diem aja gitu. Sekarang COVID kok senang diupload gitu. Kan ini masalah gitu ya buat kita. Harusnya ya sudah takdir aja, nggak usah saya COVID. Ini bermasalah nih memang. Bisa-bisa. Kayaknya saya lihat di teman-teman di teman-teman saya di Eropa, di Amerika juga nggak aneh kayak gitu. Kehabisan konten kayaknya. Sampai COVID. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, kita harus banyak istighfar nih di saat-saat kayak begini nih. Ya penyakit menurut saya. Artinya begitu ya. Jadi itu yang penting untuk dilakukan kita. Makanya kami di teman-teman di Karang Taruna Jawa Barat atau di di lembaga entrepreneur saya yang pimpin entrepreneurship dan leadership dan beberapa komunitas di kita itu bikin namanya Actionpreneur. Satu program integrasi bagaimana kita menjadi entrepreneur itu dengan melakukan urutan-urutan yang benar, gitu kan. Jadi urutan itu penting. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung nggak pakai urutan, nggak ada kan. Tidak ada sesuatu yang benar tanpa dilakukan dengan urutan benar. Jangan coba-coba goreng telur, Pak, kalau nggak pakai urutan benar ya, Pak. Jangan coba-coba nih. Jangan coba-coba. Ya, apalagi ngaco gitu kan. Ini jelas urutan yang benar. Ya, siapkan alatnya gitu kan. Panaskan tunggunya, panaskan katelnya gitu. Masukkan minyaknya, udah panas gitu kan. Dia memasukkan minyak, kompor tadi dihurungkan. Ya, ngaco. Ya, urutannya nggak benar. Semua juga pakai urutan. Apalagi ke hal-hal sukses, ke hal hidup, ke hal bisnis. Kita kadang-kadang mikir bisnis ini sampingan. Ngaco. Bisnis ini sama kayak yang lain. Sesuatu yang luar biasa terhormat. Maka itu dilakukannya dengan benar. Harus ada urutan. Nah, salah satu urutannya memang bisnis itu harus berbisnis. Gitu kan? Mulailah berbisnis. Kan cuma jangan gede-gede kan. Ujuk-ujuk mulai bisnis, punya ide, jual motor, minjem, minjem uang besar-besar. Saya pikir nggak perlu. Nah, di Actionpreneur nggak diajarin gitu. Ayo jual bisnis. Jual produk teman kamu, jual produk tetanggamu, jual produk ibumu, ayahmu, macam-macam kayak gitu. Karena yang kita pentingkan, kitanya bisnis dan memulai untuk membangun karakter mental pebisnis. Mental pebisnis salah satunya jujur, terpercaya. On time delivery, kan begitu kan?
humble dengan customer, humble dipercaya oleh vendor, supplier, betul nggak? Terakhir mungkin nanti dipercaya sama mitra dan investor. Kayak gitulah. Ya, orang kaya mah gitu Pak. Nelfon, bro, kirim barang dong bro gitu. Kan nggak ngomong mana DP-nya, enggak Pak. Kirim aja sama dia. Enak bener tuh orang kaya. Karena apa? Mereka percaya Pak. Kita mau beli besi aja 5 juta aja susah Pak. Ya iyalah, orang kita nggak pernah ngebangun kepercayaan. Dianggap bisnis itu cuma selisih doang. Ya ngaco pasti Pak. Begitu pandemi bubar. Gitu kan? Iya. Maka penting untuk itu dilakukan. Nah kira-kira itu framing yang awal. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini. Nanti kita minta Coach Hidayat bikin khusus bagaimana kita ini ada di sisi bagaimana membentuk karakter hebat agar kita ingin seperti teman-teman kita yang udah hebat itu. Nanti Ketua HIPMI gitu kan, nanti Coach Hidayat atau yang lain lah, orang-orang hebat lah, termasuk Pak Gubernur. Saya pikir orang-orang hebat yang memang memulainya dari itu, dari membangun mental karakter, bahasanya akhlak lah. Ya akhlak itu nggak hanya ngaji, sholat gitu ya, tapi implementasi atau outputnya dari setelah kita sholat kan. Nah, saya cuma ngasih beberapa saja prinsip penutup. Pertama gini, teman-teman nih, sekarang ini ada di era decoupling. Decoupling itu apa ya? Decoupling ini gini. Dulu saya waktu SD baca koran Kompas bareng Pak. Saya baca koran Kompas, ayah saya baca koran Kompas, habis itu kakek saya closing baca koran Kompas plus di Stabiloan. Jadi mun siang-siang ningali koran Kompas deh, ayah Stabiloan, nah itu pasti kakek saya yang baca. Kira-kira gitu lah. Nah, kita di 3 generasi bacaannya sama. Ya. Hari ini 3 generasi nggak ada yang sama. Namanya decoupling. Jadi yang nggak pernah dulu ada, sekarang ada. Ya nggak? Masih punya kalkulator? Nah, kira-kira masih punya kalkulator. Ya, kayaknya udah susah cari kalkulator. Nah iya, karena sudah ada dalam satu smartphone. Apa aja sudah yang tidak ada dulu ada. Nah ini decoupling. Perubahannya udah ekstrim. Nah ini yang harus teman-teman sikapi itu. Ya, makanya futuristik ke depan itu, berpikir ke depan itu penting. Jangan disepelekan urusan penggembala ya oleh para rasul. Itu teh sinyal. Berpikirnya visioner. Nggak kebayang ya kita jadi penggembala Pak. Nggak tahu ke depan kayak apa tuh. Ngabringkeun 1000 domba. Begitu kaditu 2 kilo eueuhan cukutna. Pan ngamuk ta dombanya. Nggak kebayang dong. Artinya memang harus visioner kita. Dilatih pikiran kita untuk visioner. Ayo dong mulai baca. Ini mah mulai jadi pebisnis, nggak pernah belajar. Mikirnya teh untung semata. Ini yang jadi isu di bangsa ini. Anak-anak muda ini udah nggak mau belajar. Yang belajar pasti yang jadi. Kalau teman-teman lihat teman-teman yang jadi di usia muda, pasti dia dalam bekerja ikhtiarnya, mentalnya dikacu luar biasa, ditempa edan-edanan gitu, tetap belajarnya hadir, tetap ruang belajarnya ada. Nah ini menurut saya penting, karena masanya sekarang decoupling. Kalau kita nggak mulai ke depan, habis Pak sudah. Habis Pak. Warning para kolonial nih. Warning. Ya, kita cuma punya humble aja. Mungkin nama jujur. Yang lain nggak punya. Ah sudah deh. Nanti anak muda komplit sama kita selesai Pak. Kita mah masih out of the box. Ya, nih out of box kita mah. Mereka mah udah without the box. Mereka bermain udah nggak pakai box. Maka pikirannya tuh luar biasa. Ya, karena udah decoupling. Ya karena luar biasa. Ya, udah mah customernya mereka juga. Mereka pebisnisnya. Selesai Pak. Nah yang punya duit memang kita-kita nih yang udah agak senior. Mereka mah belum punya duit. Tapi kan mereka tinggal diajarin aja Pak. Cara ngambil duit dari para kolonial. Nah selesai itu sudah Pak.
selesai. Ya nggak? Kan kalau kita mah nih usia-usia 45 ke atas, pengennya kalau presentasi sesuatu teh harus face to face ya. Nggak bisa. Saya kirim email ya. Malah ngatieun kolot mah gitu kan. Kolot muka email lagi guys males. Sok atuh ka dia tetap muka. Mereka mah agak malas tetap muka. Nah, tapi itu perubahannya. Oke, yang kedua. Nah, ini perlu disikapi di sekarang nih. Saya catat tadi. Digitalisasi total. Data yang saya tahu hanya 4-5% UMKM yang pakai digitalisasi total. Coba cek lagi ya kalau saya salah ya. Dan kalau yang mengap-mengap itu pasti tidak digital. Persoalannya nggak tahu ya kenapa orang tuh malas banget belajar digital. Saya nggak ngerti dah. Katanya mau kaya, katanya mau sukses. Tapi kalau soal belajar aja nggak mau. Apa sih yang sulitnya buat dari belajar? Saya nggak ngerti sama teman-teman yang masih muda. Tapi saya yakin yang di sini semuanya udah pada digital ya. Minimal bisa buka Zoom kan, gitu. Tapi bukan gitu kan. Ayolah belajarlah. Ayo belajar, cari coachnya. Siapkan waktu 24 jammu, 7 harimu, 30 harimu, 366 harimu untuk slot untuk itu belajar digital. Mau nggak mau, udah kasih tahu. Teman-teman nggak mau masuk situ, jangan berharap kaya, nothing. Sudah. Tapi kan Allah Maha Kuasa, nya ari kitu nama. Sok percaya gitu. Ya, ikhtiar toh-tohan ge, nya cantang tuh komote toh-tohan. Kira-kira begitu. Ayo dong mulai ya dengan digital. Karena decoupling sekarang, perubahannya udah total. Ayo mulai UMKM, bereskan digitalnya. Ayo mulai. Kalau kita nggak bisa minimal adalah adminnya lah. Gitu ya. Mulai berpikirnya begitu. Tapi kan kita karena kita ada jualannya offline dan online, yang mesti wajib, kita mesti tahu dong orang di online tuh kayak apa, atau orang di offline tuh kayak apa, kan punya karakter beda-beda ya. Dunia ini kan udah dua sekarang, nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kan cuma telepon doang, kalau sekarang memang ada di situ. Ayo pelajari dunianya, Bapak Ibu yang tidak milenial lagi gitu. Kalau memang mau survive atau mau sharing dengan anak-anaknya yang atau mendampingi anak putra-putranya yang untuk jadi pebisnis tangguh, ayo mulai kayak begitu, kita mulai ya kayak gitu. Digitalis total, total aja. Mau postingan, mau konten, caption, mau di FB Ads, mau di IG Ads, malah yang ada yang lebih hebat lagi. Ayo, dan memang percepatannya dahsyat, Pak. Wayahna bisnis di zaman ayeuna di siga baheula. Ya, wayahna. Tapi insya Allah, Pak, kan kita punya Allah ya. Nanti next session kita mau ngomong lebih detail lagi. Gimana sih caranya Allah nurunin rezekinya, kan itu case yang beda. Hari ini kita ngomongnya case yang agak berat-berat lah. Supaya anak mudanya melek. Oke, yang kedua, ya teman-teman yang sudah karakternya bagus, humble, temannya banyak, temannya percaya, dan punya komunitas, beruntung sekarang ada di dunia pandemi ini. Ya nggak? Jadi kalau udah agak inovatif, karena memang relationship-nya baik, jual produk agak-agak dimodifikasi keren, packagingnya milenial gitu, pasti jalan produknya. Ya, tapi kalau cuman ya begitu-begitu aja, ya begitu-begitu aja Pak, udah pasti. Ya, dan nggak boleh begitu-begitu aja. Terus emang kenapa kita mesti begitu-begitu aja gitu? Saya mau tanya begitu. Nggak ada yang nggak bisa. Kalian aja nggak pada mau kan? Kita tuh kalah karena nggak mau. Kalah sama negara lain. Bukan kita nggak bisa. Enggak, kita mah masterpiece Allah. Ingat tuh. Apa juga kita bisa. Wallahi Pak. Kalau kita mau. Nanti Allah yang takdirkan pada Allah. Enggak lah. Kalau kita setting 10, ya enggak. Udah pol-polan mah Pak. Paling tidak 8 dapat lah. Atau 7. Lah kita nggak pernah nyeting. Dapat 2 juga udah bagus. Kan gitu ya. Iya, harus begitu. Ini saya memotivasi habis nih sama teman-teman. Yalah tanggung lah, Allah udah bikin hebat-hebat kita, masa nggak dipakai gitu. Tadi tanya di akhirat tadi. Dipakai apa tuh otak? Dipakai apa tuh hati gitu kan? Guys, janganlah ya. Jangan ngecilin arti diri tuh sama jangan ngecilin Allah nanti.
Oke, yang terakhir yang komunitas. Jadi kalau yang punya komunitas dengan catatan teman-teman udah lama kerjanya. Kalau sekarang kerja ya orang pada nggak mau dong datang-datang kita nggak kenal, ya nggak. Deketan juga udah males kita sekarang. Ya beruntung teman-teman yang begitu tuh, yang udah main digital, yang komunitas bagus, yang akhlaknya bagus, karakternya keren. Nah, jadi deh, keren deh pasti. Jalan pasti. Malah lebih kaya, Pak. Teman-teman saya tuh. Edun memang. Ya kan dia keren gitu. Akhlaknya yang keren, mentalnya. Ya, bonus demografi. 70% sekarang usianya 50 sampai 17 tahun begitulah. 13 tahun 17 kalau bahasa saya. Tapi 17 tahun sampai 50 tahun itu dominasi habis, Pak. Jadi angka kerja ini hebat banget. Sampai nanti tahun 2030 udah peak-peaknya. Jadi anak muda semua isinya. Ya, para ayah, para ibu, teman-teman juga nggak akan kesulitan kan cari anak muda di mana-mana ya. Ayo dong, nongkrong di kafe anak muda, di ini anak muda, semua ketemu anak muda. Karena itu memang bonus demokrasi yang Allah berikan di negara kita. Nah kalau ngelihatnya, kan ada Pak orang kata gini, ya jelema, itu jelema, cina. Pusing we Pak, cina, jelema we. Ih, geblek. Punten ya bahasanya. Punten saya bilang ya, bodoh kamu. Orang mencari orang ke sini, orang lain, negara lain terbang ke sini Pak. Entah itu teknologinya, entah itu orangnya, pakai orang kita. Karena tahu Pak, negara kita mah full customer. Ya, kita kok Pak, kadi julma, kadi itu julma. Lihat orang mati. Idinya anu ngalieukeun gitu. Orang manteu. Kayak gitu-gitu ya Pak. Jadi tolong disikapi gitu. Ini kan cara pandang yang buruk menurut saya. Ayo. Orang di mana-mana, anak muda di mana-mana. Mereka punya potensi besar. Ayo cari DNA mereka kayak apa. Ayo dong cari. Kebutuhannya kayak apa. Jadi bisnisnya pun mengikuti mereka. Kita nih yang udah senior aja, yang udah kolonial, sekarang udah berani GoFood, Pak. Kira coba Pak, kita makan di GoFood. Zaman dulu kan tidak. Ayo nama Bapak, jam Ibu sok GoFood, Pak. Berarti kan kita ngikutin mereka, Pak. Betul, karena memang peradaban mereka. Dunia ini milik mereka, anak muda, Pak. Bukan milik kita lagi. Sorry itu saya ya, Pak. Mohon maaf. Waktu kita mah udah habis gitu. Sudah, sekarang udah perubahan total. Jadi kita yang ngikutin Pak GoPay gitu kan, Bapak kan gitu kan. Baheula matara Pak, duit cash we Pak. Pagunduk di dia 2 juta. Butuh sabaraha. Kan aya nama izin Pak. Pagundukeun artos dina saku. Iya kan Pak, kita malu Pak. Jarang-jarang saya lihat teman saya yang ngegundukeun uang Pak kayak dulu. Dulu saya, uang saya Pak, orang kaya banget tuh Pak, pengusaha habis. Dia sakur sini gunduk Pak. Dan kita bilang, waduh ini uang banyak duit. Coba sekarang Bapak atau Akang Teteh ngagunduknya dina ieu. Oh gawe gitu kan. Yang penting mah kartu gitu kan. Atau GoPay. Ya nggak? Artinya perubahannya udah nyata. Ayolah kita yang ikut mereka. Kalau kita nggak ikut dengan pola dia, bisnis kita nggak akan jalan. Ya, tapi gitu. Nah, yang terakhir, ya itu tadi yang personality dan humanis. Ini strateginya begitu. Ya, selama kita bisa yang saya bilang tadi, yang sudah disampaikan, ayo mulai kita kita merubah akhlak itu diwujudkannya dalam sisi yang tadi karakter. Hanya orang-orang yang punya karakter bagus, akhlak bagus. Saya lihat nih orang-orang dan saya juga bermimpi seperti mereka sukses. Insya Allah suksesnya lah hebat. Saya tutup dengan cerita ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Ada perusahaan Jepang yang ini saya berapa kali saya sampaikan ke semua orang. Ada perusahaan Jepang yang mau invasi bisnis atau mau mengembangkan bisnis di Afrika. Taruhlah X lah. Dia kirim dua manajer ke sana. Seminggu dia telepon manajer A, taruhlah A karena 2 orang. Bahasanya gitu ya. Saya pakai bahasa anak muda. Bro, gimana bro? Ini orang Jepang nih. Saya nggak bisa bahasa Jepang. Gimana? Jadi nggak kita nih punya pabrik di sini, bikin pabrik lagi? Kata manajer A gini, Pak, saya udah seminggu nih analisa nih. Nggak usah Pak. Kita nggak usah bikin pabrik di sini Pak, di Afrika. Nggak akan laku Pak. Loh, kenapa nggak akan laku Pak?
Di sini orang nggak pakai sepatu semua. Jadi nggak akan laku. Orang ek dagang naon, namanya dagang sepatu. Di itu pakai sepatu. Rugi, Pak. Sudah, rugi kan? Besoknya yang manajer B ditelepon. B, gitu ya. Gimana? Jadi nggak kita di sini? Wah, bos, kita mah jadi orang kaya nih kalau buka pabrik sepatu di sini. Lah, kok bisa gitu? Iya, bos. Orang-orang di sini belum pakai sepatu semua. Jadi potensi kita untuk nyepatuin dia gede banget. Dan belum ada kompetitor di sini. Bikin segera, bos. Beda ya? Beda kan? Yang satu ngelihat Yolma ya sama pakai sepatu, mual. Tapi yang satu yang lihat, ini orang belum pakai sepatu. Iya, disepatuin sama kita semua. Seluruh negara, Pak, pakai sepatu kaya dong. Ini 2 orang ini, Pak, nggak lama dimasukin ke Indonesia, Pak. Untuk sama survei pasar juga. Si A nih, pertanyaannya sama. Jadi nggak di sini? Analisanya gimana? Bos, nggak usah buka di Indonesia. Nggak usah. Ngeri, Pak, di sini, Pak. Pabrik sepatu reak bisa. Tukang sepatu di sisi jalan luar biasa. Orang-orang udah pakai sepatu semua. Udah nggak kuat lah kita. Udah nggak akan laku. Tapi si B ngomongnya beda, Pak. Bro, bos, segera bikin pabrik di Indonesia. Gila nih Indonesia, Pak. Orang-orang, Pak. 1 orang, Pak. Sepatunya bisa 7. Dan dia 3 bulan sekali beli di online. Ek palsu, ek asli. Itu penting gaya. Begitu hebatnya mindset ya, Pak. Begitu hebatnya Allah ciptakan ke kita. Tapi kita yang mengkerdilkan itu. Jangan-jangan itu yang ditanya Allah nanti di akhirat. Ya. Jadi teman-teman jangan takut. Jangan nangis pada kalau teman-teman lahir miskin ya. Tapi teman-teman harus nangis kalau wafatnya miskin ya. Aku qouli hadza wa astagfirullah wa lakum. Terima kasih ya, Coach. Teman-teman ya, mudah-mudahan manfaatnya sharing ini. Dahsyat. Ini waktu nggak cukup sebenarnya ini ya, karena memang apa yang baru saja disampaikan ya. Kalau memahaminya betul ya, itu sesuatu yang bicara dari hal yang paling basic sampai sebetulnya sudah solusi di bicara di kondisi kekinian gitu ya. Basic tadi saya sampaikan, siapapun pengusaha sukses akan bilang business it's all about mindset, it's all about mentality gitu ya. Ini tentang mindset, hati-hati. Ini bukan tentang bukan tentang seseorang nggak bisa jadi pengusaha itu bukan karena dia nggak punya modal, no, gitu ya. Justru karena mentalitasnya yang kemudian selalu berpikir saya nggak punya uang, saya nggak punya modal, ya akhirnya nggak bisa berkembang. Itu dalam sekali. Yang kedua, beliau sudah cerita juga. Ini era digital gitu ya. Hati-hati solusinya ya digitalisasi udah mutlak. Jadi kalau bisnisnya mati, cek kalau belum digital ya udah. Jadi belajar ya. Karena kalau bicara tentang digital ini panjang lebar lagi. Dan wah banyak lah. Saya nggak perlu sampaikan lagi karena ada 2 narasumber lagi yang tentu ini juga akan sangat menarik ya. Jadi saya perkenalkan kembali juga sudah hadir dari tadi di tengah-tengah kita. Masih sangat muda, jadi kalau saya di ITB angkatan 93, ini amazing lah ya. Saya bilang, wah ini mah dahsyat anak muda, tetapi di usianya yang masih sangat belia, beliau sudah jadi Ketua HIPMI Jawa Barat. Gitu. Dan kebayang kalau saya membayangkan gitu ya, ada Ketua Karang Taruna dengan potensi anggota jutaan, Karang Taruna Jawa Barat, berapa kan jumlah anggotanya kan? Kalau pengurus 1 juta lebih, kalau anggota 13 sampai 45 tahun ya manggalah. Ya 20 juta mah ada kali. Masya Allah. Dan kebayang gitu ya, ketika ini berkolaborasi kita hadirkan Ketua HIPMI, kenapa? Karena salah satu kunci nanti, tadi ada sebetulnya disebut juga belajar. Dan kalau belajarlah pada orang yang tepat, punya mentor gitu ya, punya mentor. Jadi kebayang kalau anak-anak muda mau belajar, mentalitasnya bagus, mindsetnya bagus, kita siapin mentor-mentor, wah ini akan dahsyat gitu ya. Nah, mari kita akan sama-sama menyimak ya, seseorang yang masih sangat muda tapi kemudian sepak terjangnya luar biasa, dipercaya sebagai Ketua HIPMI Jawa Barat
ya bisnisnya banyak sekali, saya nggak mau sebut satu persatu gitu ya. Saya biasa panggil Kang Surya gitu ya. Mana Kang Surya, waktunya silakan. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua, karena memang ini sangat menarik ya. Kalau di awal saya sampaikan 1 jam, tetapi sepertinya ini akan agak mulur ya. Tapi dengan seizin Bapak Ibu, kita akan lanjut agar bisa mendapatkan sesuatu yang komprehensif, dan paling penting adalah agar tidak menjadi omong kosong saja gitu ya. Ke depan kita harus melakukan satu langkah yang konkret untuk membantu Jawa Barat, untuk membantu Indonesia. Baik, Kang Surya sudah hadir di tengah kita. Saya izin ya, Bang Surya, saya nyimak ya. Ini Yes. Siap. coach juga terbaik. Silakan Kang Surya. Siap, Kang Hidayat. Assalamualaikum. Turnuhun pisan kesempatannya. Kang, saya jadi bingung mau ngomong apa ini. Karena tadi udah semuanya dibahas tuntas, lengkap, konkret, jelas banget dari senior saya, Kang Gana. Jadi sebenarnya kalau saya sih pengennya, karena waktu udah banyak habis juga, mungkin udah sempit waktunya, udah pengen masuk ke sesi tanya jawab aja biar saya bantuin Kang Gana jawab pertanyaan gitu. Apa nih kira-kira Kang Hidayat yang perlu saya tambahin? Rasa-rasanya udah semua dibahas nih. Paling tidak begini, karena Akang ada di lingkungan para pengusaha muda ya, yang tentu tahu betul petanya gitu ya. Peta ada yang memang kolaps gitu ya, tapi juga di tengah krisis seperti ini kan tidak sedikit yang kemudian juga berhasil gitu ya. Dan ya tadi hati-hati dengan pikiran kita, kalau kita berpikirnya ini adalah kiamat, ya kiamat beneran tanda kutip gitu ya, dalam artian bisnis apa sih yang bisa hidup di zaman pandemi kan begitu. Akhirnya orang malas berbisnis, orang tiarap. Ya kalau tiarap gimana mau bisa berhasil kan kalau hanya tiarap kemudian tidak melakukan inovasi. Nah, tentu dari pengalaman ya Kang Surya, kalau anggota HIPMI berapa banyak Kang? Pengusaha-pengusaha muda Jawa Barat. Sekarang mungkin pengurus dan anggota itu ada sekitar 4.000 orang lah. Jauh lah dari pengurus. 4.000. Dari Karang Taruna mah nggak nyampe 10%-nya juga nggak nyampe 1% lah menurutnya di Karang Taruna. Ya. Nah, barangkali bisa dari data-data yang ada ya. Kemudian Kang Surya baik sebagai pelaku juga melihat teman-teman yang lain yang ada dalam organisasi, ketika mereka berhasil tentu ada kunci-kuncinya gitu ya. Ada sesuatu yang bisa dibagikan lah. Ya paling tidak malam ini harusnya mengawali optimisme bagi siapapun, baik yang sudah punya usaha atau mau mulai merintis. Jangan sampai begini, waduh, ini krisis mau mulai merintis. Justru di saat krisis inilah waktu yang tepat untuk memulai. Mangga Kang Surya. Siap. Itu tadi mengomentari sedikit kata-kata Coach Hidayat. Kalau tiarap mah mau bisa bisnis, tapi mungkin kalau menurut saya di dunia sekarang di era industri 4.0 ini bari tiarapnya bisa bisnis gitu. Yang penting benar kata Kang Gana tadi, mentalnya, akhlaknya, mental state-nya, suasana kebatinannya itu udah benar gitu. Dibenerin dulu bahwa memang apalagi yang mampu beradaptasi gitu dengan teknologi, dengan perubahan, dengan pola hidup ya, tatanan hidup yang baru. Ya, siapapun bisa melaksanakan atau melangsungkan bisnis masing-masing. Bahkan sekarang eranya nggak perlu didikotomikan atau dipisahkan mau jadi karyawan atau jadi pengusaha gitu kan. Banyak banget sekarang karyawan yang bisa jadi pengusaha sambil bekerja, jadi pengusaha itu banyak sekali. Saya banyak banget nemu contoh-contohnya gitu, baik di dalam maupun di luar HIPMI. Ada yang kerja di Telkom jualan dorok-dok, omsetnya 3 miliar sebulan, bener ayah. Dorok-dok ya teh? Dorok-dok, jualan barang zaman old gitu kan, tapi dengan metode zaman now. Jadi ya sambil kerja di manapun bisa sekarang berbisnis gitu. Tinggal bagaimana kita punya mental yang tepat, benar kata Kang Gana tadi, kita punya mental kuat, mental petarung, mental gak gampang menyerah, mental menjalani proses, bahwa segala sesuatu itu nggak ada yang instan gitu. Semuanya ada usaha, ada kerja keras, ada knowledge yang diaplikasikan, kemudian juga ada sentuhan dan bantuan teknologi. Insya Allah kalau memang itu semua bisa kita integrasikan, ya pasti insya Allah survive lah di dunia bisnis. Kalau sukses nggak sukses mah itu mah garis tangannya Kang Hidayat. Makanya garis tangan ini kan sebenarnya ya ditentukan dari yang di atas. Kita banyak-banyak berdoa. Jadi setelah ikhtiar jangan lupa doa gitu, yang dapat jadi suksesnya.
Nah, kalau ditanya apa sih bisnis yang bisa berkembang gitu di era pandemi, mungkin teman-teman bisa jadi lebih banyak tahu lah daripada saya, bahwa ya banyak juga gitu bisnis yang masih bisa survive, bahkan bisa growing. Ada yang bilang bahwa dalam satu krisis ini memang banyak sekali bisnis-bisnis yang tumbang, banyak yang jatuh, banyak yang drop, konsepnya juga jadi turun drastis, atau bahkan ada yang nol, sama sekali nggak ada punya pemasukan. Tapi di sisi yang sama, krisis itu juga menciptakan peluang yang seluas-luasnya untuk lini bisnis yang lain-lainnya. Jadi di satu sisi menghancurkan, di sisi lain memberikan peluang. Makanya banyak banget ya yang punya mindset yang tepat melihat krisis ini jadi suatu peluang. Seperti halnya tadi analogi pabrik sepatu tadi ya di satu sisi ada orang melihat mindset, oh anjir, ini nggak ada orang yang pakai sepatu, mau payu gitu kan. Tapi di sisi lain, oh berarti yang nggak pakai sepatu ini bisa disapatuan, malah jadi laku keras gitu. Itu beda mindset bisa berubah drastis banget gitu. Nah, sama halnya dengan pandemi ini, ya pandemi ini di era Industri 4.0 terjadinya kebetulan, ya itu akan menjadi pembeda adalah orang yang bisa beradaptasi dan teknologi. Orang yang bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Ya minimal kita hari ini sudah terbiasa menggunakan media Zoom. Ini kan jadi salah satu penanda bahwa yang hadir di ruangan ini itulah orang-orang yang mampu beradaptasi. Karena di luar sana juga masih banyak banget orang yang belum tahu apa itu Zoom, gitu kan. Nggak bisa datang ke sekolah tuh, nggak terbiasa sampai hari ini. Kemudian pada akhirnya semua aktivitasnya terganggu ketika misalnya laju penambahan kasus COVID lagi tinggi-tingginya kayak ini, banyak pembatasan di sana-sini, dan akhirnya malah jadi tidak berbuat apa-apa. Padahal di saat-saat seperti ini malah memunculkan banyak peluang-peluang baru. Ya diantaranya sederhananya aja lah gitu. COVID ini merupakan suatu masalah kesehatan. Artinya pengusaha yang melihat suatu masalah jadi peluang, problem is opportunity, ya akan selalu minimal di dunia kesehatan ini memunculkan peluang untuk menjadi supplier misalnya, untuk menjadi penyedia jasa. Ya. Nah, saya salah satunya gitu yang pada akhirnya melihat COVID ini bukan sebagai suatu krisis semata. Kalau misalnya ini kita lihat sebagai krisis semata, aduh rugi pisan lah, cuma dapat stresnya doang. Tapi gimana caranya kita juga mentalitas kita terobati karena kita juga punya usaha yang berhubungan sama COVID lah gitu, minimal gitu kan. Makanya akhirnya bisnis saya semua terganggu. Tour and travel umroh saya terganggu. Udah jelas lah. Nggak bisa kan kita ngirimkan jemaah. Kemudian yang kedua, ya engineering manufacture. Saya saya banyak supply metalworks, banyak perlengkapan logam, supply spare part untuk ke industri otomotif, semakin listrik. Kemudian ke pertahanan, industri pertahanan, bikin senjata, dan lain-lain. Itu omsetnya terganggu banget. Minimal supply chain-nya keganggu. Atau ya pembayaran yang terhambat gitu. Yang biasanya pembayaran ECS gitu, sebulan cair, akhirnya setahun cair-cair, gitu. Tapi kalau misalnya saya berdiam diri, karyawan saya yang ya beberapa ya bisa dibilang total bisa sampai ratusan orang ini ya pasti mual dahar gitu, nggak akan makan gitu kan. Jadi kudu muter otak gimana caranya kita punya pemasukan lain. Pemasukan lain ya salah satunya ya saya buka klinik laboratorium. Klinik laboratorium saya buka ya bersama beberapa orang teman-teman. Ya, kita sekarang buka layanan PCR tes, antigen tes. Kita juga sambil supply ke perusahaan-perusahaan swasta yang butuh jasa tersebut, yang butuh swab rutin. Kita juga jual ke instansi pemerintah yang butuh jasa tersebut atau yang butuh barang tersebut. Akhirnya ya jadi saya punya lini bisnis baru nih yang bermain di alat kesehatan, medical supplies dan alat-alat kesehatan, tambah lagi laboratorium dan klinik. Jadi selama 1,5 tahun ini ya kurang lebih saya nambah satu grup bisnis lah, bukan satu bisnis. Ya, bisnis di medical supplies, kemudian di jasa laboratorium pengetesan dan klinik kesehatan. 3. Yang alhamdulillah ya yang lain turun, yang ini naik konsepnya. Jadi dari sini dapat rezeki baru. Dengan pemanfaatan teknologi, rasa-rasanya bisa-bisa aja kita manage perusahaan kita. Beberapa yang terlibat di manajemen bisa ngerjain pekerjaan-pekerjaan dari rumah, istilahnya WFH atau work from home. Bisa. Jadi dengan tools aplikasi ada istilahnya
Trello atau macam-macam lah gitu, aplikasi-aplikasi manajemen yang bisa kita pakai. Nah, itu kita terapin, ternyata malah memudahkan kita mengecilkan operasional. Omset kita yang terhambat karena pembayaran terlambat atau apa, operasional bisa ditekan dengan manfaatan teknologi. Di samping itu apalagi sih peluang-peluang lainnya? Ya tadi ada yang komen tuh, jualan masker, benar, jualan masker masih. Ya sekarang kan makin kesini kan masker harus makin kreatif. Bukan cuma maskernya aja, talinya juga ternyata orang mulai pada butuh. Tali yang biasa-biasa udah nggak laku, sekarang talinya udah pakai yang berlian, permata dan lain-lain. Masker yang biasa udah mulai pada bosan, ada yang gambar muka, gambar wajah dan lain-lain. Itu kan jadi memunculkan peluang-peluang yang baru. Belum lagi nanti ya sekarang di bisnis pelatihan, di bisnis aplikasi, gimana caranya mengubah yang awalnya orang sering baca, sering harus ikut misalnya les atau sekolah atau kursus latihan drum, bikin sekarang guru drumnya bikin video tutorial drum. Orang yang punya keahlian untuk misalnya bercocok tanam, bikin video gimana caranya bikin aquaculture, apa namanya? Kemudian yang ini, yang urban farming, bikin tutorialnya, viewersnya banyak. Udah gitu nanti orang-orang beli peralatannya bisa dari kita. Betul, harus kreatif. Sekarang semuanya bisa dijual dari rumah. Makanya tadi saya bilang bari tiarap, bari tengkurap gaya, bisa jualan gitu. Kita punya jaringan ke pabrik home industry, bikin sepatu yang murah. Ya udah, gimana caranya dia nggak bisa masarin normal? Kita bantu fotoin, kita posting di sosial media. Lebih canggihnya lagi kita terapkan ads. Ada namanya Facebook ads, Instagram ads. Kurang canggih lagi pakai TikTok, bikin ada joget-jogetan rada-rada kreatif. Sekarang salah satu profesi yang muncul lagi adalah bagaimana kita jadi manajer TikTok. Banyak orang-orang masih kaget gitu gimana cara pakai TikTok lah. Itu jadi kesempatan buat anak-anak yang pada ngerti TikTok gitu, bikinin jasa untuk kelola akun TikToknya. Lumayan, ada pemasukan 2 juta per bulan, 3 juta per bulan, dikali 10 nggak sabaraha gitu. Nah kita kan dari rumah enak gitu, cuma dapat bahan-bahan, edit-edit, upload kayak gitu kan. Banyak banget. Kemudian ya sekarang dunia IO pun berubah gitu. Bukan berarti nggak ada pemasukan sama sekali. Yang dulunya sering IO offline, sekarang IO virtual banyak kok. Dengan nominal yang sama, dengan misalnya kita punya budget yang sama, tapi kita bisa bikin webinar yang hybrid. Di lapangan misalnya offline-nya 50 orang, sisanya online. Pengeluarannya lebih kecil, kita bisa jual harganya lebih murah. Ternyata itu ada keahlian khusus gitu untuk ngerangkainya, nggak bisa sembarangan, dan banyak instansi pasar itu udah nggak mau ribet sekarang, udah pakai IO aja semuanya gitu. Jadi investasi di peralatan fotografi, videografi itu juga bisa jadi alternatif peluangnya. Kemudian di bidang pangan juga lagi banyak bermunculan gitu. Ketika krisis timbul itu kebanyakan ya market behavior atau perilaku pasar itu minimal akan kembali ke basic needs. Basic needs itu yang pertama itu ya pangan. Jadi mulai bermunculan namanya ghost kitchen. Semua orang yang emang ahli masak itu bisa jualan langsung, masak bagus-bagus potret gitu. Yang suka udah pada nge-like gitu kan. Lama-lama bisa pesan, bisa dijual. Bikin ghost kitchen. Ada yang bikin produk dari dapur sendiri. Posting di GoFood, posting di GrabFood. Kemudian ada yang bisa bercocok tanam di rumah. Sekarang kebutuhan misalnya jahe merah itu lagi tinggi. Gimana caranya kita bisa ikut tanam jahe merah? Terapin teknologi atau ada intensifikasi, produktivitas meningkat. Sekarang banyak banget peluang di bidang pertanian, tapi yang ngerjainnya bukan sarjana, banyak yang gengsi. Nah, itu jadi di sisi lain ini jadi peluang. Begitu banyak sarjana gengsi jadi petani, berarti ayeuna sarjana yang jadi petani pasti istimewa. Punya pola pikir S1, S2, S3, tapi ngomean atau ngerjain lahan pertanian, pasti hasilnya pasti lebih maksimal. Dimana lebih sekarang kebanyakan orang itu gengsi bertani. Nah, kalau ada sarjana kembali ke pertanian, malah turun langsung bercocok tanam, terapkan ilmu manajemen, terapkan ilmu supply chain, udah pasti itu jadi kesempatan yang lebih besar untuk bisa sukses berkompetisi di pasar. Gitu.
Kemudian peluang lainnya di dunia logistik. Di saat seperti ini, udah pasti banyak orang misalnya malas keluar karena pembatasan dan lain-lain. Pasti kurir-kurir antar kota atau inter kota itu dibutuhkan sekali. Makanya selama pandemi ini ada satu bisnis yang berkembang pesat namanya Paxel. Gimana caranya bisa bikin pengiriman same day atau one day service, tapi tanpa harus misalnya, ya intinya adalah pengiriman one day service. Ternyata bermunculan gitu banyak pemain-pemain baru di dunia logistik. Nah, harusnya kita di skala mikronya juga bisa gitu. Bikin jasa belanja ke pasar gitu kan. Orang lagi males gara-gara Covid, oh iya bikinlah jasa kontak tetangga-tetangga gitu ya. Just tip ke pasar gitu, bisa aja gitu. Itu jadi bisnis yang baru. Sederhananya seperti itu. Ya, kurang lebih itu Coach Hidayat insight atau apa yang kepikiran di kepala saya terkait dengan bisnis-bisnis apa aja sih yang kiranya masih survive, yang masih mungkin berkembang di era pandemi ini. Intinya mah banyak sekali. Nggak akan cukup waktunya kalau saya mention satu persatu. Tapi yang paling penting adalah ya kita harus segera memulai mencoba gitu kan. Dan ketika kita terlatih, mental kita sudah cukup terlatih untuk terbiasa dengan kegagalan, ya insya Allah apapun bisnisnya, resiko level kesuksesannya itu makin meningkat lah. Kurang lebih gitu, Kang Hidayat, mangga. Thank you, Kang Surya. Jadi beda ya, kalau memang praktisi yang apalagi bisnisnya banyak sekali lini bisnisnya dan di tengah pandemi mampu melihat peluang-peluang. Jadi kalau orang yang kemudian berpikirnya, wah apa sih yang bisa hidup di zaman yang sulit ya, jadi sulit beneran. Tapi kalau kemudian mau cari apa yang bisa kemudian dijadikan opportunity, ya ternyata begitu banyak. Tadi sudah disampaikan secara luar biasa. Kita akan masuk dulu ke narasumber ketiga, karena akan sangat lengkap materi kita malam ini ketika apapun yang kita lakukan, itu tentu Allah ridho gitu ya. Ada berkah yang kemudian dari semua aktivitas yang kita jalankan, itu penuh dengan keberkahan, dan orientasinya bukan hanya bicara tentang dunia, tapi juga bicara tentang akhirat. Narasumber yang ketiga, ini saya ketemu baru saja gitu ya, baru, tapi saya lihat luar biasa ini. Seseorang yang mampu mengkolaborasikan, memadukan gitu ya. Kalau yang paling tidak mudah itu mengumpulkan masyarakat yang punya egonya masing-masing. Tetapi beliau ya sebagai ketua forum Hifdzul Quran itu mampu menyatukan rumah-rumah tahfiz, ya sekolah-sekolah dan sebagainya untuk ada dalam satu forum dan wisudanya bareng-bareng. Jadi kalau kebayang ke depan ya saya langsung bicara hidden agendanya gitu ya, hidden agenda. Ada ketua Karang Taruna, ini banyak sekali potensi anak muda. Yuk kita gerakan. Ada ketua HIPMI Jawa Barat, levelnya sama-sama Jawa Barat gitu ya. Ayo dong cariin pengusaha-pengusaha yang kemudian jadi mentor, karena kunci suksesnya mentor. Kalau satu pengusaha sukses pegang 10 anak muda yang punya karakter yang bagus, wah ini dahsyat gitu ya. Ini akan dahsyat. Jawa Barat akan dahsyat. Ya, polanya sebetulnya jelas gitu ya. Perlu ilmu dan perlu ada yang membimbing. Kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah semua harus dikembalikan kepada Allah. Kesuksesan tentu ada garis tangan gitu yang kita nggak pernah tahu, harus kita jemput. Dan yang paling penting adalah setiap langkah yang diambil penuh keberkahan. Ketika bangkrut pun berkah, itu kan tentu positif gitu ya. Bangkrut berkah. Kenapa? Karena di balik kebangkrutan ada hikmah yang bisa diambil. Baik, saya akan langsung mempersilahkan ya narasumber kita yang ketiga, Kang Agus, untuk bisa menyampaikan hal-hal yang tentu menjadi bekal buat kita di masa pandemi ini. Kang Agus. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Hidayat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait tentang strategi bisnis makin berkah dan bertumbuh di masa pandemi. Tentu ini salah satu materi yang sangat luar biasa yang tentunya mungkin bukan basicnya saya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu sekalian yang saat ini hadir. Mudah-mudahan dengan materi yang saya sampaikan bisa termotivasi untuk bangkit dari bisnisnya yang pada saat ini mungkin banyak sekali pengusaha-pengusaha yang omsetnya menurun karena memang Indonesia saat ini sedang krisis ekonomi ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini banyak orang yang ingin membuka usaha,
Banyak sekali orang yang ingin membuka sebuah usaha tetapi sulit untuk memulai. Karena mereka ada rasa takut akan kegagalan. Padahal menjadi seorang pengusaha yang sukses itu harus berani untuk gagal. Sebab kegagalan merupakan awal dari sebuah kesuksesan. Tentunya kita harus mempersiapkan mental yang kuat untuk menghadapi kenyataan itu. Nah, resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko sama sekali. Dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum mempunyai bisnis harus berani mengambil resiko, harus memulai bahwa setiap kesuksesan pasti diawali dengan kegagalan. Setiap kegagalan adalah proses untuk menuju kesuksesan. Jadi Bapak Ibu sekalian atau teman-teman, apalagi anak-anak muda, anak-anak remaja, ya, para pemuda itu harus mulai untuk bangkit, untuk belajar untuk berbisnis, ya. Apalagi kita sebagai umat Islam harus menjadi umat Islam yang kreatif, ya, agar kita produktif, harus punya keahlian agar kita mempunyai penghasilan. Harus ada gagasan-gagasan, inovasi-inovasi menjadi anak-anak muda agar menjadi anak-anak muda yang sukses. Jangan sampai ini anak-anak muda, ya, sekarang itu banyak sekali anak-anak SMA ataupun kuliahan-kuliahan selesai kuliah bingung cari pekerjaan, ngelamar ke sana ke sini, ya, akhirnya madesu, masa depannya suram gitu, karena memang tidak punya keahlian. Kalaupun hanya sekolahnya SMP, SMA, tapi diawali dengan kreativitas, punya keahlian, maka dia akan sukses. Maka menurut saya bagi teman-teman atau siapapun yang saat ini belum mulai untuk berbisnis, maka mulailah berbisnis. Jangan takut gagal. Nah, insya Allah kegagalan itu adalah menuju kesuksesan. Kajian saya pada malam ini ada 5 rahasia bisnis, ya, sukses dan berkah. Bagi kita sebagai umat Islam tentu bukan hanya ingin sekali menjadi pengusaha yang sukses, tapi tentu adalah yang kita cari adalah keberkahannya. Nah, di antaranya ada rahasia yang pertama adalah memahami ilmu teknis bisnis, yang kedua memahami ilmu menjalankan bisnis, yang ketiga memahami ilmu mental bisnis, yang keempat menguasai ilmu syariah, dan yang kelima memahami ilmu ruhiyah. Mari kita kaji bersama-sama. Yang pertama rahasia bagaimana kita meraih kesuksesan di dalam berbisnis, begitu juga bisnis yang sukses dan berkah, apalagi di kondisi pandemi saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus memahami ilmu teknis bisnis. Nah, ini sebenarnya sangat penting. Kita memang harus mengetahui hal-hal teknis dalam menjalankan bisnis. Tapi yang salah adalah kita hanya fokus pada hal teknis, tetapi melupakan ilmu-ilmu lainnya yang justru lebih penting. Memang kita sebagai seorang pembisnis tidak harus mengurusi hal-hal teknis, tetapi tetap harus dipahami. Karena keputusan-keputusan membangun sistem, memberikan delegasi dan sebagainya dalam bisnis perlu pemahaman tentang hal ini. Misalkan kita menjadi pembisnis atau mau menjual bakso, tentu kita harus menyiapkan teknis-teknis yang lainnya. Harus paham resepnya, harus paham bahan-bahannya, dan yang lainnya. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika membangun sebuah bisnis, maka pahami dulu ilmu atau teknis bisnisnya. Yang kedua, memahami ilmu menjalankan bisnis. Ya, jika kita mau berbisnis, misalkan yang tadi saya contohkan bakso, tidak cukup hanya bisa membuat bakso saja atau menyajikannya. Kita membutuhkan ilmu menjalankan bisnis. Ilmu menjalankan bisnis meliputi bagaimana memasarkan produknya, manajemen sistemnya, leadership-nya, jiwa kepemimpinannya, dan strategi bisnis yang lainnya. Nah, ketika kita menjadi seorang pengusaha, seorang pembisnis, maka itu adalah sebuah organisasi yang kita sebagai ownernya harus mampu memimpin karyawan-karyawannya, harus duplikasi bagaimana anak-anak buah kita atau karyawan-karyawan kita harus seperti kita. Itu leadership, ya. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan, ilmu apa yang kita dapatkan dalam berbisnis, karyawan kita tidak beritahu. Bagaimana karyawan kita bisa mengikuti strategi bisnis kita ketika ilmunya kita tidak sampaikan. Maka jadilah seorang pemimpin, leadership di dalam membangun sebuah bisnis. Harus solid, harus jujur, harus amanah, harus disiplin, dan menjadikan seorang figur yang menjadikan teladan bagi karyawan-karyawan kita. Nah, di saat kondisi pandemi saat ini, sebetulnya ketika kita kreatif, banyak sekali
sesuatu yang menjadi sebuah peluang. Ya, saya alami sendiri ya. Saya sebetulnya bergelut di bidang herbalis sejak 2006 sampai sekarang, dan sekarang sudah menjadi supplier di beberapa apotek, toko herbal, toko jamu, dan kelontongan yang lainnya. Mungkin teman-teman bisa masuk di supermarket ataupun di apotek, ada kopi Asipa, ada herbal Asipa, ada madu Asipa, ada kopi stamina, itu insya Allah ada produk kami di dalamnya. Nah, di saat pandemi ini merasakan juga menurunnya omset, tetapi awalnya saya berbisnis di herbal ini hanya kampasing. Punya sales, mereka masuk ke apotek-apotek, ke outlet-outlet, tetapi saat pandemi karena adanya lockdown, akhirnya saya berpikir bagaimana caranya bisnis saya tidak gulung tikar. Akhirnya menggeluti tentang online ya. Jadi akhirnya hikmah dari pandemi ini, saya bisa meningkatkan omset lewat online. Alhamdulillah madu makin keras jualannya, juga lemon ya untuk stamina agar tidak untuk menolak pandemi, menolak corona ini. Madu dan lemon yang saya saat ini rasakan omsetnya luar biasa. Jahe juga termasuk tadi disampaikan sama pemateri yang sebelumnya, ini jahe sedang meningkat omsetnya. Nah, jadi bagi saya saat pandemi ini justru bisa meningkatkan omset. Nah, apa yang sekiranya bisa membantu bagi teman-teman atau saudara kita yang kena pandemi, maka lemon, madu, jahe, nah itu bisa kita pasarkan. Selanjutnya pengalaman saya di saat ini, alhamdulillah juga saya dapat ilmu dari OPOP ya. Saya ikuti OPOP, One Pesantren One Product. Alhamdulillah juara juga, dapat hadiah. Nah, bisa buka konveksi. Jadi pada saat pandemi ini bukan malah gulung tikar usaha yang saya alami, malah nambah sebuah usaha, yaitu konveksi. Alhamdulillah di Kopontren, di pesantren saya ada beberapa usaha, ada juga klinik Tibun Nabawi ya, yang itu kolaborasi dengan herbalnya. Bekamnya juga kita punya percetakan sablon, itu diantaranya. Jadi yang saya alami keberkahan justru dari pandemi ini bukan malah gulung tikar bisa nambah usaha. Karena saya yakin usaha pun hasilnya usaha kita bukan karena adanya atau tidak adanya pandemi. Ingat, pandemi adalah makhluk Allah. Yang memberikan rizki kepada kita bukan corona, bukan pandemi, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus ditanamkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ketika kita membangun bisnis, ya harus paham 9 bisnis ya. BMC, bisnis model kanvas. Itu saya dapatkan ilmu itu di saat saya pelatihan OPOP ya, waktu di Darut Tauhid. Ada juga motivator yang sangat luar biasa, Bang Zai ya, tadi ngisi materi, itu dapat ilmu dari sana. Selanjutnya, nah ini diantaranya ya, ini harus bahas ada waktu kesempatan lain. Bagaimana membangun sebuah bisnis dengan model kanvas seperti ini. Yang ketiga, rahasia yang ketiga ketika kita membangun bisnis, maka memahami ilmu mental bisnis. Tadi disampaikan pemateri, ya kita harus mempunyai mental baja, mental pengusaha. Walaupun kita sudah dapat ilmunya, sudah dapat modalnya, tetapi ketika tidak punya mindset, tidak punya mental baja, maka saya kira tidak akan berhasil. Jadi ini ilmu mental ini yang harus ditanamkan. Jangan takut bangkrut, ya, jangan pantang menyerah. Harus punya berpikir positif bagaimana bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di diri kita. Tentu semua orang pun punya potensi, tapi bagaimana bisa merealisasikan, mengaplikasikan potensi-potensi itu. Nah, jadi yang ketiga adalah memahami ilmu mental bisnis. Yang selanjutnya, yang keempat adalah menguasai ilmu syariah. Nah, ini sangat penting sekali. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, banyak sekali sekarang pengusaha, dia memulai usahanya dari hal sesuatu yang tentu Allah akan menurunkan murka. Ya. Rahasia 1-3 tadi bisa membuat bisnis Anda sukses dan besar. Lalu bagaimana supaya berkah? Karena kita sebagai muslim tentu membangun sebuah bisnis tidak hanya kita raih kesuksesan saja, tetapi harus mendapatkan keberkahan. Nah, berkah itu akan ziyadatun fil khair. Ketika kita nambah usaha, nambah ibadahnya, nambah laba, nambah hasil, nambah tahajudnya, nambah baca Al-Qur'annya, itulah keberkahan. Bukan berarti nambah berkah, nambah usaha, nambah laba, tapi malas ibadah. Itu bukan berkah.
Apalagi nambah kembung perutnya itu mah barokah, Kang. Kasih hidayat. Nah, jadi yang kita cari bukan hanya suksesnya saja, tapi tentu keberkahannya. Ya. Nah, langkah pertamanya adalah memastikan bisnis kita tidak melanggar syariah. Jadi jangan asal bisnis. Apakah bisnis Anda ini sudah halal? Walaupun kita hanya sebagai jual bakso misalkan, tentu bakso pun ya harus jualan bakso yang halal. Dagingnya jangan sampai dicampur dengan daging babi misalkan. Atau usaha apapun, maka yang kita jual tentu yang halal. Begitupun, mohon maaf, jangan sampai ketika kita membangun sebuah bisnis, tapi ternyata modalnya diambil dari modal sesuatu yang mengundang riba, ya, mengundang haram, mengundang murka Allah. Cari modal yang riba. Sesungguhnya bisa kita membangun sebuah bisnis tanpa modal. Kita bisa bekerja sama dengan yang sudah sukses, tetapi tetap jangan sampai ada ribanya. Karena dosa riba itu sangat luar biasa. Satu kali kita berbuat riba sama dengan berzina sama ibu kandungnya 36 kali. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bisa jadi usahanya saat ini maju karena kita punya modal dari riba misalkan, maju. Tetapi itu sesungguhnya adalah istidraj dari Allah. Satu saat Allah akan jatuhkan, akan hancurkan. Bisa jadi usahanya bangkrut, rumah tangganya hancur, hatinya tidak tenang, pikirannya tidak tenang, walaupun uangnya banyak. Dan bisa jadi anaknya susah diatur. Itu karena mulai membangun sebuah bisnis, tapi modalnya dari riba. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua membangun sebuah bisnis dijauhkan dari hal riba. Karena itu bisa sangat pengaruh sekali dalam meraih kesuksesan dalam membangun bisnis. Nah ini kita lihat dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 276. Kita renungi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba. Ini sudah jelas. Jadi ketika kita membangun sebuah bisnis diawali dengan riba, itu seolah-olah menantang kepada Allah. Menantang kepada Allah. Maka Allah akan hancurkan usaha kita, rumah tangga kita, bisnis kita karena kita riba. Maka sesungguhnya untuk membangun sebuah bisnis akan meraih bisnis yang sangat luar biasa, maka dengan bersedekah. Sedekah itu menyuburkan harta. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ketika kita berbuat satu kebaikan, maka Allah bayar 10 kebaikan. Itu di bulan-bulan biasa. Apalagi di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, hindari riba, suburkan sedekah. Perbanyakkan sedekah. Apalagi sekarang ada program Jabar Mengaji ya. Jabar Mengaji sedekah 1.000 setiap hari ba'da subuh, itu luar biasa. 1 bulan 30.000 dan itu disalurkan ke Baznas. Itu sangat mendukung sekali kami dari Forum Hufadzil Quran. Sangat mendukung sekali kepada program Jabar Mengaji. Bersedekah 1.000 setiap hari, maka insya Allah khususnya di Jabar ya, tidak akan ada orang yang terpuruk ketika Jabar bersedekah, Jabar berzakat, maka insya Allah. Apalagi kami bergerak di Forum Hufadzil Quran. Nah ini bisa kolaborasi dengan Jabar Mengaji, dengan Baznas. Kami banyak sekali rumah-rumah tahfidz, pesantren-pesantren, anak-anak yatim yang saat ini sedang bergelut di dalam menghafal Al-Quran, maka jadilah kita ahlul Quran. Walaupun Bapak Ibu sekalian tidak mampu menghafal Al-Quran, tidak mampu memahami Al-Quran, apalagi mengamalkan, sangat berat sekali mengamalkan Al-Quran, karena begitu banyak Al-Quran yang harus kita amalkan. Tetapi bagaimana agar kita menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Allah? Maka jadilah orang yang selalu mendukung para penghafal Quran. Di antaranya dengan bersedekah 1.000 itu bisa membantu para penghafal Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di dunia ini. Siapa keluarga Allah? Itu adalah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu adalah di antaranya orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran. Tapi bagaimana saya tidak bisa membaca Al-Quran? Baca Quran pun terbata-bata. Apalagi menghafalnya, mengamalkannya, memahaminya. Maka jadilah pengusaha yang mendukung program para penghafal Quran. Menjadi agnia yang mencintai para penghafal Quran. Menjadi pejabat yang mendukung para penghafal Quran. Insya Allah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah siapkan surga yang seluas langit dan bumi. Amin.
Selanjutnya yang terakhir, memahami ilmu ruhiyah. Ini yang paling penting juga agar kita bisa mendapatkan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, bagaimana kita bisa sukses? Suksesnya kita dalam berusaha bukan karena keringat kita loh, bukan karena kecerdasan kita, tapi hakikatnya ada campur tangan Allah di dalamnya. Maka bukan karena kurang rezeki kita, Mak. Kurang syukuran. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan. Maka berapapun hasil daripada jerih payah ikhtiar kita, maka syukurilah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Berbagai aspek ruhiyah seperti apa? Tingkatkan sedekah, ya. Jangan sampai setiap hari kita tidak bersedekah. Tingkatkan juga sholat duha, sholat tahajud, tawakal, bersyukur, dan sebagainya. Insya Allah dengan ruhiyah itu, jadi Allah akan turunkan keberkahan. Allah akan mudahkan rizki kita. Dan sesungguhnya rizki itu bukan hanya bentuk uang. Kesehatan badan pun adalah rizki. Hati tenang, pikiran tenang, rumah tangga bahagia, anak soleh. Itu sesungguhnya adalah rizki yang hakiki. Bukan uang numpuk. Buru di jorok, buru di pantang, kata imah sesehanan. Tetapi hati tidak tenang buat apa? Yang kita cari sesungguhnya adalah hati menjadi tenang, pikiran tenang, rumah tangga bahagia, badan sehat, istiqomah ibadah. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Mudah-mudahan 5 poin ini bisa menjadikan inspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini kajiannya singkat tapi dalam, lengkap gitu. Dan sayang sesungguhnya karena waktu ya, saya nggak mau nanti Bapak Ibu terlalu malam juga. Kalau pertanyaan pasti semua ingin bertanya nih, dan untuk jawabnya tentu nanti jadi akan panjang. Ini mengawali saja ya, mengawali insya Allah ke depan. Jadi selain Jabar Mengaji, tentu kita berharap melalui forum Jabar Mengaji kita perkuat fondasinya. Dan yang menarik tadi ya, kalau tadi saya di awal sampaikan bahwa ada hidden agendanya nih, mengumpulkan 3 orang hebat ya, 3 orang yang luar biasa. Jadi kebayang kalau Ketua Karang Taruna dengan pasukannya yang dahsyat, anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini kemudian dilatih secara khusus gitu ya. Ada mentor-mentor, kita akan buka akses pengusaha-pengusaha Jawa Barat, bahkan nanti pengusaha Indonesia untuk bisa menjadi mentor. 1 orang mentor, 1 pengusaha harusnya bisa mendampingi 10 orang ya calon pengusaha, maka tingkat kesuksesannya akan jauh lebih besar. Dan yang tidak kalah penting adalah fondasinya diperkuat ya, karena banyak sekali orang yang kemudian hanya menggunakan ilmu dunia gitu ya, lupa bahwa kalau Allah nggak ridho, mau ilmu sehebat apapun. Saya mengalami betul ketika menjalani aktivitas sebagai seorang business coach gitu ya, ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Saya nggak mau bilang tidak berhasil, kecuali orang tersebut berhenti, akhirnya tidak akan pernah berhasil. Sesungguhnya kalau orang itu istiqomah, ya insya Allah akan Allah berikan kesuksesan. Masalah waktunya tentu rahasia Allah. Jadi untuk malam ini mohon maaf kita tidak buka tanya jawab ya, karena waktunya sudah lewat sesungguhnya. Tetapi insya Allah ke depan ya Bapak Ibu semua, kita akan narasumber-narasumber yang luar biasa ini nanti satu persatu ya, agar nanti lebih luasa untuk diskusi, dialog gitu ya. Jadi tunggu momen-momen pembelajaran selanjutnya. Yang tidak kalah penting adalah setelah ini gitu ya, saya berharap memang awalnya mau mempertemukan offline ketiga orang ini gitu ya. Tapi tanggung, sudah di zaman Covid, udah online saja. Ketemu online nanggung, sekaligus aja sebuah forum, seperti malam ini, sekaligus memberikan manfaat gitu ya bagi sahabat-sahabat semua. Jadi mudah-mudahan melalui forum ini adalah forum awal agar ya kita lebih dekat dengan Allah, itu fondasi yang paling utama. Jadi walaupun di nomornya nomor 5, tapi kalau saya simpulkan sebetulnya tadi di awal ya saya sudah sebutkan, bisnis gaib lah, justru yang paling nomor 5 inilah yang sesungguhnya akan memberikan kemudahan bagi kita semua. Nah, keilmuan yang kemudian disusun terbalik ya dari nomor 5 gitu, karena kalau bicara logika orang banyaknya bermainnya ya urutannya yang tadi gitu ya. Kang Aya ini wise untuk coba tempatkan di akhir, padahal sesungguhnya inilah yang paling utama gitu ya, yang di bagian akhir ini ya. Jadi kalau
Jadi pengusaha ada untung sedikit, sedekah. Lagi belum untung, sedekah. Kalau lagi untung sedekah mah biasa gitu ya. Lagi nggak untung sedekah, itu yang luar biasa gitu kan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ayo mari sama-sama kita sukseskan program sedekah subuh 1000 gitu ya. Di berbagai tingkatan. Dan nanti sekali lagi dana tersebut sudah nanti setornya ke Basnas. Jadi pertanggungjawabannya jelas gitu ya, sangat akuntabel, sangat bisa dipertanggungjawabkan, dan di tengah kondisi pandemi, insya Allah sesungguhnya di tengah pandemi ini nanti kalau ada hal-hal yang bahkan ke depan ketika dana ini ternyata jauh lebih dahsyat dari yang di forecast gitu ya. Kalau saya kan memforecastnya sederhana. Kalau 1000 dari 50 juta penduduk Jawa Barat, 1 jutanya saja gitu ya, 1 juta kali 1000 sehari, sebulan 30 miliar. Dan kebayang kalau 30 miliar, bulan depannya kan nggak ada lagi 30 miliar lagi gitu ya. Kalau kemudian ini dijadikan sebuah modal usaha, berapa banyak usaha baru bisa lahir yang diharapkan tentu kalau dibimbing oleh mentor-mentor yang sudah berhasil, tingkat kesuksesannya jauh lebih besar. Kalau dana yang ada ini, dana masyarakat yang kemudian kita suntikan ke usaha-usaha yang sudah berhasil gitu ya, tentu usahanya akan jauh lebih mudah lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan melalui forum awal malam ini menjadi keberkahan, langkah keberkahan buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih buat seluruh narasumber yang sudah hadir, ya, buat Kang Gana, kemudian buat Kang Surya dan Kang Aya, ya. Kang Aya tuh Agus Yosef Abdul. Tuh baru tahu akhirnya singkatannya ya. Ayah Kang Aya geningan ya. Dan aduh Masya Allah, ini kita persatukan umat gitu ya. Dengan persatuan umat Masya Allah nanti setiap tahun ya saya respect ke Kang Aya nih karena beliau bisa bikin wisuda akbar 3.000 orang gitu ya. Hanya karena pandemi jadi nggak bisa tuh kumpulin 3.000 orang. Ke depan mungkin ngumpulinnya malah di stadion terbesar di Jawa Barat gitu ya. Stadion terbesar Jawa Barat gitu ya. Kita buat alumni bersama gitu ya, wisuda akbar bersama para penghafal Al-Qur'an yang mendoakan para pengusaha yang kemudian bersedekah agar usahanya jauh lebih dahsyat lagi. Kang Aya mungkin mohon bantuan satu kali lagi untuk menutup acara dengan doa. Dan mohon maaf sekali lagi kita tidak buka tanya jawab, nanti insya Allah kita akan buka forum-forum sejenis, acara sejenis ke depannya ya. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung di Telegram Jabar Mengaji, segera bergabung, berikan feedback di sana gitu ya, sehingga ke depan kita bisa apakah seminggu sekali ada materi yang terkait dengan kewirausahaan, ya ini bisa kita sediakan. Dan nanti buat masyarakat yang bersedekah, ini yang dahsyatnya nih. Kalau masyarakat yang bersedekah 1.000 gitu ya, mereka akan kita berikan nilai tambah. Ya, nilai tambah bagi mereka yang bersedekah boleh ya putra-putrinya semua satu keluarga belajar ngaji sampai tuntas. Oh, dahsyatnya belajar ngajinya sampai tuntas. Apa yang dimaksud sampai tuntas? Satu, ya yang belum mengenal huruf hijaiyah dari mulai Iqra, mulai mengenal huruf hijaiyah, belajar tentang ilmu tajwidnya, belajar makhrijul hurufnya. Naik lagi kelasnya, sudah bacaannya lancar, makhrijul huruf bagus, tajwidnya bagus, naik untuk memahami dengan ilmu SNQ. Jadi dahsyat belajarnya sampai tuntas. Modalnya apa? Sedekah 1.000. Sedekah 1.000 sudah punya akses untuk bisa belajar Al-Qur'an sampai tuntas. Akses yang lain kita akan bukakan untuk bisa belajar ilmu tentang kehidupan ya. Kita akan buka juga untuk bisa belajar ilmu tentang kewirausahaan agar ya masyarakat Indonesia tadi sudah disampaikan hati-hati terjebak. Apakah karyawan nggak bisa berusaha? Bisa ternyata ya, ada karyawan yang ternyata bisa punya omset 3 miliar ya. Itu luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, nantikan acara-acara selanjutnya dan mari ya mohon doanya kita sukseskan program sedekah subuh 1000. Kang Aya, mohon maaf, mohon bantuan untuk ditutup forumnya malam ini. Silakan Kang Aya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan kepada kita semua dan semua cita-cita keinginan kita Allah kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tawwil umurana wa
صحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وواسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر عبدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا أهل القرآن. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Kang Ayah, buat Kang Surya, juga buat Manggana yang sudah menjadi narasumber untuk malam ini. Dan insya Allah buat sahabat Jabar Mengaji, besok ada kelas tahsin ya, besok ada kelas tahsin ba'da subuh. Jadi bagi yang mau terus melancarkan bacaan Al-Qur'annya, hanya yang membedakan ketika mengaji tahsinnya di Jabar Mengaji itu sudah dimodifikasi menjadi tahsinnya kombinasi dengan SMQ ya, Smart Method Bil Qalam. Jadi seperti apa ya bangga gitu ya Bapak Ibu. Oh ya untuk besok Kamis ya, betul, kelas tahsin ya, kelas tahsin. Jadi nanti ada kelas bergantian, sesungguhnya ada kelas kultum dan kemudian juga ada kelas tahsin. Jadi ikuti terus ba'da subuh dari Senin sampai Jumat, dan itu bisa diikuti oleh siapapun. Ajak temannya, kerabatnya, saudaranya, karena mudah-mudahan dari situ ya setiap hari sebelum menjalankan aktivitas maka dicas terlebih dahulu ya, dicas lagi sehingga kita selalu menjalani setiap hari dengan penuh optimisme yang tinggi. Terima kasih. Kita sama-sama tutup forum ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kasadayana. Izin pamit Coach Hidayat. Mangga wilujeng.